Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan dari kisah Bapak Ayub. Saya ambil dari Ayub 2 ayat pertama sampai 13 yang demikian. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, serta Zoar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menabur debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucap sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkannya dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih, ketika kita mengalami kesusahan dalam hidup kita, maka salah satu hal yang bisa sedikit melegakan diri kita adalah biasanya bercerita dengan teman kita. Atau ketika kita punya teman untuk berbagi rasa, maka kesedihan atau kesusahan yang kita rasakan biasanya sedikit agak berkurang. Kita berbagi akan keluh kesah yang kita rasakan. Nah, kan tetapi Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa orang yang kita ajak berkeluh kesah itu biasanya lalu langsung menjudge kita, mengomentari kita, memberikan kata-kata yang sebenarnya tidak kita perlukan, maka tentu apa perasaan kita? Pasti kita merasa sebal, marah, bahkan males dengan orang tersebut. Karena belum apa-apa, baru cerita, sudah dikomentari sekian banyak, sudah disarankan banyak hal tanpa mau mendengarkan dulu. Jelas ini membuat kita marah dan kesal. Maka Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa ketika kita bercerita, mengeluh, kesahkan apa yang kita rasakan, tapi lalu belum didengar, sudah dijudge, sudah diberikan komentar, itu tidak menyenangkan, maka jangan lakukan itu kepada orang yang bercerita dengan kita. Pagi ini kita bersama-sama diajak untuk mau belajar, mendengarkan terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu sebelum kita memberikan komentar-komentar kita terhadap orang yang bersama-sama memberikan keluh kesahnya kepada kita. Kita diajak untuk mau mendengar dengan hati. Hal ini bersama-sama bisa kita pelajari dari para sahabat Ayub. Bapak Ibu, kita tahu semua bahwa Bapak Ayub adalah orang yang begitu taat dan saleh.
Bahkan ketika ia mendapatkan penderitaan dan pencobaan, dia tetap ada dalam kesetiaannya bersama dengan Allah. Dalam narasi ini bersama-sama diceritakan mengenai ujian atau cobaan yang dialami oleh Ayub dengan lebih berat lagi. Ketika itu diceritakan bahwa iblis berusaha untuk mencobai Ayub, dan apa yang dilakukannya itu semakin membuat Bapak Ayub menderita. Bukan hanya penderitaan fisik yang dirasakan, tetapi pula penderitaan secara psikis. Bapak Ayub di dalam ayat yang ke-9, ketika dalam penderitaannya, orang yang dekat dengannya yaitu istrinya pun ikut meninggalkan dia. Dalam ayat yang ke-9, sang istri mengatakan, "Masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah." Perkataan yang sebenarnya tidak membangun sama sekali. Ketika melihat keadaan Bapak Ayub, bukannya mencoba untuk menenangkan, mendengar, dan ikut merasakan, tetapi apa yang dilakukan oleh sang istri tersebut mengajak Bapak Ayub untuk meninggalkan Allah. Tetapi dalam ayat ke-10 Bapak Ayub mengatakan, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu, betapa hancurnya Bapak Ayub ketika harus kehilangan segala hal dalam hidupnya. Bahkan secara fisik pun ia harus mengalami penderitaan. Tapi yang patut untuk diperhatikan dalam narasi ini adalah di dalam ayat yang ke-11. Diceritakan bahwa ada 3 sahabat Bapak Ayub yang ikut mendengar berita bela sungkawa dari Bapak Ayub, mendengarkan cerita yang tidak menyenangkan dari keadaan yang dirasakan oleh Bapak Ayub. Maka ketiga sahabat Bapak Ayub, yaitu Elifaz, Bildad, dan Zofar, pergi untuk menemui Bapak Ayub. Ketika mereka sampai di sana, mereka bahkan tidak mengenal lagi Bapak Ayub, sebab keadaannya yang begitu memprihatinkan. Tetapi yang menjadi menarik di sini adalah Bapak Ibu, ketiga sahabatnya ini berusaha untuk memberikan bela sungkawa dan juga penghiburan. Dalam terjemahan King James Version, ini dikatakan mereka ingin membuat Bapak Ayub nyaman. Artinya bahwa mereka bukan hanya datang untuk mengucapkan bela sungkawa mereka, tapi juga mereka memiliki empati yang begitu dalam terhadap Bapak Ayub. Hal itu ditunjukkan melalui bagaimana mereka menaburkan debu di atas kepalanya dan mengoyakkan jubahnya. Menaburkan debu dan juga mengoyakkan jubah serta menangis dengan nyaring adalah cara bagi orang-orang Israel zaman dahulu untuk mengungkapkan kesedihannya. Bahkan lalu dalam ayat yang terakhir dikatakan bahwa mereka duduk selama 7 hari bersama dengan Bapak Ayub tanpa berkata sepatah kata pun. Mereka berusaha untuk memahami Bapak Ayub, bukan dengan kata-kata, bukan dengan hal-hal yang lalu sekedar menasehati atau mengomentari, tapi mereka mau mengerti keadaan Bapak Ayub, ikut merasakan keadaan Bapak Ayub dengan kehadiran mereka. Mereka tahu betul bahwa yang diperlukan oleh Bapak Ayub bukanlah kata-kata, melainkan kehadiran mereka. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika kita mendengar cerita orang, kita selalu ingin mengomentari apa yang diceritakannya. Ada rasa untuk selalu ingin memberikan nasihat-nasihat dan juga komentar-komentar. Tetapi Bapak Ibu, belum tentu apa yang diperlukan mereka adalah komentar dan nasihat kita. Terkadang orang menceritakan apa yang dirasakannya hanya untuk mudoroso, hanya untuk mengungkapkan perasaannya. Maka baik apabila pada pagi hari ini belajar dari sikap ketiga sahabat Ayub, kita diajak untuk mau
sekedar mendengar dan memahami. Keberadaan kita, telinga kita menjadi bagian yang penting bagi mereka yang membutuhkan teman. Maka mari kita belajar untuk terus membuka telinga kita, membuka hati kita, merendahkan diri kita untuk mendengar orang lain dan memahaminya sebelum kita berkomentar. Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin.